Hari ini rutinitas baju putih, artinya peran utama meninggal di video ini. Taja ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Karena ini serialnya Chow Celong yang terakhir, buat temen-temen yang belum nonton part-part sebelumnya, Intan saranin nonton dulu part sebelumnya. Ini playlistnya sudah Intan susun, sudah Intan urutkan. Playlistnya ada di atas ini ya, di description box juga sudah Intan taruh. Terus kan Intan kemarin ngasih PR ya ke teman-teman, gimana? Sudah ditonton belum video pernikahan Liu Pei? Karena untuk mempersingkat waktu, hari ini Intan nggak cerita siapa itu Sun Juan, siapa itu Sun Shangxiang. Intan anggap kalian sudah mengerti, Intan langsung masuk ke ceritanya. Okay, let's start! Sun Juan ini dia itu mau nyerang provinsi Qing yang merupakan provinsinya Liu Bei. Saat Sun Juan ini ngomong sama bawahannya, ternyata ibunya itu ngopeng. Ibunya keluar sambil marah-marah. By the way, kalau kamu nyerang Liu Bei, nyawanya Sun Shangxiang gimana? Terancam lah. Kamu loh dari bapakmu itu sudah dikasih 80 kota untuk kamu kuasai. Kok ya kamu itu masih kurang air, serakah amat sih sampai mau nyerang daerah adik kandung sendiri. Lah Sun Juan itu kan orangnya itu orang zaman dulu ya, dia itu patuh banget sama orang tua, nggak berani bantah orang tua. Ya Sun Juan bilang ya enggak aku ini anakmu mana berani toh, melanggar perintahmu mana berani. Begitu ibunya ini keluar, Sun Juan mulai ngomel. Wah, caranya kayak gini ya sampai mati aku nggak akan bisa ngedapatin provinsi Qing. Penasehatnya Sun Juan bilang, gampang tuan, gini aja. Kirim Panglima sama 500 serdadu untuk menyelundup di provinsi Qing. Bawa surat rahasia yang isinya bilang kalau ibu lagi sakit dan pengen ketemu putri dan cucunya. Liu Bei itu loh, dia itu cuma punya satu anak, putranya itu cuma Atu doang. Kalau kita bisa membawa Atu ke sini, pasti Liu Bei bersedia nukerin provinsi Qing sama putranya. Sun Juan menyetujui usulannya penasehatnya itu, lalu dia mengutus panglimanya yang bernama Qiu Shan untuk pergi ke provinsi Qing bersama 500 serdadunya. Misinya berhasil. Qiu Shan berhasil mengantarkan surat ke Shangxiang. Shangxiang baca surat itu, terus dia langsung panik guys. Oh ya, ibu sakit. Waduh, gimana ini? Suamiku ini masih pergi, mosok yo aku diem-diem langsung pergi gitu. Qiu Shan bilang, waduh nyonya, kalau misalkan nungguin tuan dateng ya selak meninggal itu ibu. Kita mesti cepet-cepet balik ini. Ya udah, Shangxiang terpercaya omongannya Qiu Shan, akhirnya mereka terburu-buru kembali ke provinsi Qing. Saat mereka keluar, Chow Celong lihat dikejar sama Chow Celong. Chow Celong itu mengejar sampai di bibir pantai. Saat kapal mau berangkat, diteriakin sama Chow Celong, "Woi, jangan berangkat! Woi, jangan berangkat!" Tentara-tentaranya Sun Juan itu melihat Chow Celong itu, dia langsung nyerang Chow Celong. Chow Celong ya dilayani. Hingga setelah menyelesaikan semua tentaranya Sun Juan, kapal sudah berangkat. Diikuti sama Chow Celong. Chow Celong naik kudanya itu di bibir pantai, diikuti terus. Sampai akhirnya ada nelayan berlabuh. Tanpa babi bu sama Chow Celong, kapalnya itu dipinjek sih. Terus Chow Celong itu ngejar kapalnya Sun Shangxiang, pakai kapalnya nelayan itu. Qiu Shan ngeliat Chow Celong itu mendatangi kapalnya, dia langsung lepaskan anak panah. Anak panah itu dilepas sama Chow Celong, ditangkis semua anak panahnya. Sampai akhirnya Chow Celong pun berhasil melompat ke kapalnya Shangxiang. Shangxiang marah, "Woi Chow Celong, kamu itu loh cuman bawaan, kok selancang ini sih kamu?" Chow Celong bilang, "Nyonya ini mau kemana toh? Kok pergi gak bilang-bilang? Mamaku itu sakit, aku harus nemui dia sekarang." "Ya nggak apa-apa, kalau mau nemuin nggak apa-apa, tapi ya Atu jangan dibawa." Dijawab sama Shangxiang, "Atu ini anakku, kalau aku nggak bawa dia siapa yang rawat?" Dijawab sama Celong, "Nyonya keliru, semasa hidupnya itu tuan cuma punya satu anak, Atu ini doang. Dan aku nyelametno anak itu diantara ratusan ribu serdadu lah, kok sekarang dibawa." Shangxiang langsung, "Pengawal, tangkap Chow Celong."
Cao Celung diserang lagi, dilayani lagi sama Cao Celung. Tentara-tentara itu berhasil didorong. Terus Cao Celung itu merampas tato dari tangannya Sun Shangxiang. Begitu diambil ya udah, dia perang lagi pakai tangan satu kayak yang kemarin di Jampan itu. Cao Celung ya serba salah sekali. Cao Celung ya dia juga serba salah. Dia sendirian berada di perahunya musuh. Sun Shangxiang itu teriak, rebut anakku, rebut anakku. Cao Celung itu terus bertempur. Sambil bertempur, Cao Celung ini batin juga lah. Terus aku pulangnya kayak gimana ini? Sampai tiba-tiba ada kapal mendekat. Panglima dari kapal itu ternyata adalah Chang Fei. Chang Fei teriak, Cece, jangan bawa keponakanku. Chang Fei langsung melompat ke kapalnya Shangxiang. Begitu Chang Fei melompat, Chu Shan itu mau bunuh Chang Fei. Dengan sekali tebas, Chu Shan langsung kepalanya hilang. Shangxiang marah, Paman, kamu kok nggak sopan kayak gitu sih? Dijawab sama Chang Fei, Cece ini mau pergi kemana? Pergi kok nggak pamit-pamit? Ibuku itu sakit. Aku harus nemuin ibuku. Kalau aku nggak boleh nemuin ibuku, aku terjun dari sini. Cao Celung nengahi. Dia bilang kayak gini, Cece kalau mau pergi nggak apa-apa. Cuman aku mau bawa Atu pulang. Silakan Cece pergi. Chang Fei ini bilang, Kokoku ini pamannya Kaisar loh Ce. Dia nggak malu-maluin Cece. Sekarang Cece tiba-tiba mau pergi ninggalin Koko. Kalau Cece pisah sama Koko, semoga Cece ingat kebaikannya Koko dan segeralah kembali. Akhirnya Chang Fei sama Cao Celung itu naik ke kapalnya sendiri dan dia kembali ke provinsi Qing. Sedangkan Shangxiang itu ke negara Wu. Baru berjalan beberapa li, dia melihat perahunya Zhuge Liang sama tentara-tentara perang. Langsung dibilangi, bro, sudah beres bro, sudah beres. Aku sudah ada di tangan. Zhuge Liang gembira. Ya mereka terus kemudian ya ketawa-ketawa gitu. Setelah peristiwa ini, Liu Bei itu menemukan dua jenderal perang, yaitu Ma Chao dan Huang Zhong. Dan ini merupakan masa keemasannya Liu Bei. Satu persatu kota berhasil direbut hingga kekuasaan Liu Bei itu semakin membesar. Dan Liu Bei itu menjadi warlord yang kuat. Tiongkok saat ini terbagi menjadi 3 negara, yaitu negara Wu, penguasanya Shen Juan, negara Shu penguasanya Liu Bei, dan negara Wei penguasanya Cao Cao. Liu Bei juga ngasih titel 5 jenderal macan kepada 5 jenderal perangnya, yaitu Huang Zhong, Guan Yu, Chang Fei, Cao Celung, dan Ma Chao. Lalu para jenderal macan itu satu persatu mulai berguguran. Dimulai dari Huang Zhong yang meninggal di medan perang. Kemudian Guan Yu itu kalah dan dia dihukum mati oleh Shen Juan. Terus Chang Fei dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Liu Bei pun juga meninggal karena sakit, dan terakhir Ma Chao juga meninggal juga karena sakit juga. Dari 5 jenderal perang ini cuma Cao Celung yang tersisa, Cao Celung yang masih hidup. Zhuge Liang ini mau nyerang negara Wei yang sebelah utara, negara Wei berarti negaranya Cao Cao. Zhuge Liang itu memerintahkan semua jenderal dan panglima-panglimanya, jadi kamu standby di sini, kamu standby di sini, kamu standby di sini. Cao Celung itu nggak dikasih tugas. Cao Celung ngamuk guys, dia bilang, aku ini meskipun tua ya, aku ini sih nggak tertandingi, kok aku nggak dikasih tugas. Lah, Zhuge Liang bilang, wes lah Cao Celung, kamu tuh istirahat toh, kamu tuh lo sudah tua. Ini loh, masih kita itu loh lawan tentara itu tentara ecek-ecek. Kamu mati di tangannya tentara ecek-ecek itu, namamu yang harum itu jadi nggak harum lagi. Cao Celung tambah marah, dia bilang, kalau aku nggak diizinkan perang, kalau wes aku memang nggak berguna, ya udah, aku hari ini mati di sini. Zhuge Liang akhirnya ngalah. Ya udah. Kamu tak kasih tugas, tapi aku nggak mau biarkan kamu sendirian. Tengci, kamu temani Cao Celung. Tengci itu bilang, baik. Dalam perjalanan, Cao Celung itu dicegat sama Han De. Woi,
kamu kok kesini? Ini loh wilayahnya Cao. Hante itu punya 4 anak. 4 anak ini perangnya juga hebat semua. Intan nggak sebutin ya nama anaknya satu persatu. Intan sebutin 1, 2, 3, 4 supaya kalian nggak bingung. Hante itu langsung nyuruh anaknya yang pertama untuk nyerang Cao Celong. Sama Cao Celong dilayani. Anak pertama kakinya kena tombak, dia jatuh dari kuda. Ya udah, dia nggak bisa perang lagi. Terus anak kedua sama ketiga itu nyerang, dilayani sama Cao Celong. Setelah perang lama mereka masih imbang. Anak keempat lihat koko-kokonya perang, dia ikut nawar Cao Celong. Jadi posisinya Cao Celong yang berusia 70 tahun ditawar 3 anak muda. Cao Celong bisa menumbangkan mereka satu persatu dan Cao Celong pun pergi. Begitu Cao Celong pergi, anak yang ketiga itu saya nggak terima. Meskipun sudah jatuh dari kuda, dia nggak terima. Dia bangkit dari kudanya, dia ngejar Cao Celong sambil manahi Cao Celong. Cao Celong ditangkis, panah-panahnya itu ditangkisi semua. Habis gitu si anak ketiga ini itu kepalanya ditebas sama Cao Celong. Sudah mati-matian sekalian. Sampai Tengji ini bilang, wah Tuan itu meskipun sudah tua itu ya sik gagah perkasa, wis memang Tuan itu wis gak kaleng-kaleng. Cao Celong bilang ya aku harus buktikan ke Tatutu. Tatutu juga liam ya, pangkatnya itu Tatutu. Aku harus buktikan ke Tatutu kalau aku ini masih berguna supaya aku dikasih tugas lagi. Hante dia itu melihat anak-anaknya itu dia sudah kalah semua, bahkan ada yang meninggal kan ya. Hante ini ngelapor ke atasannya, yaitu Xiaopa. Xiaopa bilang, loh Celong ini lah sudah tua, kok anak-anakmu bisa kalah ya sama Celong? Mosok Celong itu sehebat itu ya? Penasihatnya Xiaopa bilang, Celong ini memang gagah perkasa, tapi dia nggak punya otak kok Tuan. Kita jebak aja besok. Oke, besoknya Xiaopa itu jebak Cao Celong. Cao Celong dipanas-panasi supaya keluar. Tengji itu sudah bilang dong sama Cao Celong, Tuan, nggak usah dilayani Tuan. Lah sekarang loh, kemarin mereka sudah kalah kok, sekarang mereka berani nantang-nantang kayak gitu loh. Ini jebakan. Cao Celong nggak peduli. Halah Xiaopa ini loh, dia itu manusia kacangan kayak gitu. Gak takut dilayani sama Cao Celong. Beneran Xiaopa pura-pura kalah, Cao Celong digiring ke tempat yang berbahaya yang sudah dia sediai jebakan-jebakan. Cao Celong hampir mati di sana. Sampai Cao Celong itu bilang, oh ternyata rek nasibku selama ini aku ditakdirkan untuk mati di sini. Sampai akhirnya ada backup plan dari Cuke Liang. Cuke Liang kan feelingnya tajam banget kan masalah gini. Ada tentaranya Guan Xing sama Zhang Po itu menolong Cuke Liang sehingga tentaranya Xiaopa kalah dan mundur. Guan Xing itu anaknya Guan Yu dan Zhang Po itu anaknya Zhang Fei. Ya gitu dah, kalau nggak nurutin omongannya Cuke Liang hampir mati kan Cao Celong. Untung itu ditolong sama Guan Xing sama Zhang Po. Saat Cuke Liang itu sedang semangat-semangatnya menyiapkan angkatan perangnya untuk nyerang negara Wei, tiba-tiba ada angin besar itu datang. Cuke Liang langsung punya firasat yang gak enak. Kemudian ada orang yang lapor, Tuan, ada 2 anaknya Cao Celong pengen ketemu. Cuke Liang kan bawa cawan ya, cawannya itu langsung jatuh, dia langsung lenyap. Terus Cuke Liang itu menemui kedua anaknya Cao Celong. Kedua anaknya Cao Celong itu begitu lihat Cuke Liang, dia langsung berlutut sambil menangis. Dia bilang, kemarin papa jam 3 sudah menutup mata. Cuke Liang itu langsung stres, dia itu gebrak-gebrakkan kaki gini sambil dia tuh bilang, waduh aku ini bagaikan kehilangan separuh tanganku. Soalnya Cuke Liang sama Cao Celong ini itu orangnya tuh klik banget. Terus Cuke Liang bilang, wes sekarang kamu lapor Baginda kalau Cao Celong itu sudah gak ada. Baginda yang dimaksud di sini itu Ato ya guys ya, karena Liu Bei itu sudah meninggal, jadi ya digantikan anaknya. Liu Bei cuma punya 1 anak ya Ato itu doang. Ato itu bilang, dulu waktu aku masih kecil, kalau bukan Cao Celong yang nyelamatin aku sudah binasa. Akhirnya Cao Celong dikasih gelar Sun Ping Hou sama Kaisar.
Cao Celong meninggal di tahun 229 karena sakit. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.